ada kalangan yang menganggap bahwa kitab suci Ahmadiyah itu bukan Al-Quran. Bagaimana dikatakan bukan berkitab sucikan Al-Quran, sementara ada pengurus yang diamanati dan ditunjuk untuk Justru itu mengelola, menunjukkan fokus ya, untuk menunjukkan bahwa lebih menunjukkan fokus. fokus. رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Ahmadiyah, berjumpa kembali dalam acara spesial Semarak Ramadan Muslim Ahmadiyah dengan tema Memuliakan Al-Quran di Bulan Mulia. Telah hadir bersama kita dua narasumber pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Yandra. Alhamdulillah sudah hadir di studio kita untuk berbincang-bincang dalam acara yang sangat spesial Semarak Muslim Ahmadiyah di bulan Ramadan. Nah, pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia saat ini kan salah satu programnya di dalam menyemarakan bulan suci Ramadan itu dengan meningkatkan kajian terutama Al-Quran. Mungkin Pak Dendi sebagai Sekretaris Taklimul Quran bisa bercerita tentang program apa saja yang akan dilaksanakan atau mungkin sudah berjalan khususnya di bulan Ramadan dan kaitannya dengan Taklimul Quran. Baik, jazakumullah Pak Yandra. Terkait dengan pertanyaan apa program yang ditawarkan dan program yang sedang dijalankan dan akan terus dijalankan, tentu saja kalau bicara Al-Quran, pertama adalah membaca. Nah, membaca ini disebut dengan nazirah ya. Yang kedua programnya adalah terjemah ya. Baik terjemah per kata maupun terjemah secara per ayat. Jadi dua program ini kita jalankan baik sebelum Ramadan, di bulan Ramadan, dan pasca Ramadan. Akan tetapi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa ini bulan yang mulia, bulan yang istimewa, tentu dalam pelaksanaannya juga ada keistimewaan-keistimewaan yang akan kita lakukan. Jadi ada tiga ya, pertama membaca, kemudian menerjemahkan, dan menafsirkan. Ya, itu yang ketiganya. Kajiannya tafsir. Kajiannya ditafsir. Baik. Nah, mungkin secara teknis ini pelaksanaannya seperti apa sih untuk para anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia ketiga hal tersebut? Sebagaimana kita maklum bahwa pandemi kemarin juga membawa kita dan mengajak kita untuk bisa online ya. Oleh karena itu, di dalam menyemarakan kegiatan di bulan Ramadan ini, program-program yang secara offline itu tetap dilaksanakan ya, baik di rumah-rumah anggota jemaat, kemudian di jemaat lokal juga. Dan untuk level online ya, kita bekerja sama dengan London, dengan International Taklimul Quran Academy. Mereka ada beberapa program dan kita baru mengikuti dua program. Program tadi ya, yang pertama itu nazirah, membaca secara sederhana. Yang kedua program terjemah ya. Tetapi untuk pelaksanaan program yang tafsir tetap kita laksanakan ya di jemaat-jemaat lokal, dan kita menghimbau kepada para anggota bila mana ada pengajaran Al-Quran, ada daras Al-Quran terkait dengan tafsir misalnya, ini supaya diikuti oleh para anggota semua. Nah, biasanya untuk waktunya bisa dilaksanakan karena online ini Pak ya, terutama tadi dengan London. Itu mulai pukul berapa dan apakah ada kalangan usia tertentu? Jadi untuk pelaksanaannya itu memang kita menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia ya. Biasanya kita melaksanakan di sore hari, jam 5 sampai dengan menjelang maghrib atau menjelang berbuka puasa lah kalau di bulan Ramadan ini. Waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian untuk yang program terjemah itu dilaksanakan pada hari Rabu dari mulai jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan ini serentak di seluruh Indonesia, sehingga untuk waktu yang di Indonesia bagian tengah dan bagian timur tentu menyesuaikan dengan program ini.
Dan seperti tadi ditanyakan ada berapa level? Ya, tentu levelnya itu di sini bukan usia ya, tetapi kemampuan. Jadi mereka yang belum memiliki kemampuan yang standar, yang basic, itu dulu di level 1 namanya. Kemudian kalau mereka sudah mempunyai kemampuan di level dasar, kita tingkatkan ke level 2. Nah, sampai dengan level 3 ya. Tapi ini semuanya fokus untuk membaca. Dan kegiatan untuk nazirah membaca ini di dalam 1 minggu itu 4 hari atau 4 kali, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, ini kan ada yang sifatnya online internasional ya. Nah, ini Pak dalam bahasa Indonesia, nah terjemahannya atau dalam bahasa Inggris atau bagaimana, atau ada translate? Iya, karena ini merupakan pengajaran tentu ada materi ya. Dan materi itu kita terjemahkan dari pusat ya. Ada yang berbahasa Urdu, ada yang berbahasa Inggris. Program ini sebetulnya untuk seluruh dunia ya. Sehingga bukan hanya di Indonesia, ada 13 negara selain Indonesia yang mengikuti dan mengadakan program ini. Secara bersamaan. Secara bersamaan, dalam pengertian materinya bersama, hanya dalam waktu tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Jadi itu, dari sisi materi sudah disiapkan dari pusat, dari International Ta'limul Quran Academy. Kemudian kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, yang mengajar bukan dari London, tetapi dari Indonesia sendiri. Di mana guru-guru yang disiapkan itu adalah guru-guru yang memang sudah terlatih dan dilatih. Sehingga komunikasi yang dilakukan oleh guru dengan murid pun karena sebagai bangsa Indonesia, sama-sama orang Indonesia, tetap dalam konteks bahasa Indonesia, ya kan? Jadi itu yang kita lakukan. Berarti ini luar biasa ya, fokus ya, dan kemudian perhatian terhadap Al-Quran ini. Bahkan tadi Pak Dendi sampaikan, ini menjadi sebuah program internasional untuk memastikan kemampuan membaca para Ahmadi di seluruh dunia ya. Jadi bukan cuma di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia, karena Ahmadi tentunya ada di berbagai negara ya, seperti itu. Nah, sekaligus juga mungkin selama ini kan justru ada kalangan yang menganggap bahwa kitab suci Ahmadiyah itu bukan Al-Quran gitu. Mungkin Pak Denny bisa cerita sedikit, sejak kapan sih, atau ini sebuah hal yang baru begitu tentang Al-Quran ini di Ahmadiyah, atau sebetulnya orang Ahmadiyah memang dari awal itu Al-Quran? Begini Pak Hendra ya, seorang Muslim Ahmadi ya, sejak dilahirkan ya kan, dia adalah seorang Muslim. Mau orang mengakui atau tidak mengakui ya kan, ya bagi seorang Muslim Ahmadi dia adalah Muslim. Oleh karena itu sejak dia dilahirkan sampai kemudian tumbuh dan berkembang, dia adalah seorang Muslim. Dan Muslim itu punya kewajiban dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kan Al-Quran itu sumber petunjuk. Nah, untuk bisa memahami sumber petunjuk ini tentu kan diawali dengan membaca. Oleh karena itu harus belajar. Maka program Nazirah tadi itu akan mengawal, membimbing, dan mengajak anggota dari semula tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu karena Al-Quran itu berbahasa Arab ya, bukan berbahasa Indonesia, tetapi harus dipahami secara bahasa Indonesia. Oleh karena itu, yang kedua, kita membuka sebuah program yang disebut dengan program terjemah, ya kan? Dan selanjutnya dilakukan taklim dan daras-daras untuk tafsir. Karena kadang-kadang tidak mencukupi ya kalau hanya sekedar terjemah saja. Sebab ada bagian-bagian di mana terjemah itu kurang memadai untuk dipahami, harus ada penjelasan lebih lanjut. Inilah yang disebut dengan tafsir. Kembali kepada pertanyaan Pak Hendra tadi terkait dengan apakah Ahmadiyah itu berkitab sucikan Al-Quran ya? Tentu saja sebagai seorang Muslim, sejak dia dilahirkan dan pasti seorang Muslim dan seterusnya dia akan menjadi Muslim, maka tentu tidak bisa lepas dengan Al-Quran. Dan Ahmadiyah sebagai sebuah organisasi Muslim ya, yang levelnya itu bukan nasional, bahkan internasional. Nah, dari sejak awal ya, para anggota jemaat itu memang sudah disiapkan ya untuk mempunyai perhatian yang kuat ya, yang betul-betul mempunyai konsentrasi untuk mencintai Al-Quran mulai dari membaca. Jadi kalau seseorang sudah mencintai Al-Quran, kemudian belajar membaca Al-Quran,
bahkan sampai kemudian belajar terjemahnya, belajar tafsirnya. Bagaimana tidak disebut seorang muslim? Sebab seorang muslim itu adalah orang yang berkitab sucikan Al-Quran. Tentu kalau non-muslim tidak akan berkitab sucikan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ya, pimpinan Jemaat Ahmadiyah Internasional, dalam hal ini Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, ya, pada tahun 2006, ya kan, itu semula tidak ada satu pengurus atau satu sekretaris yang membidangi untuk pengajaran Al-Quran. Tetapi tahun 2006 beliau memerintahkan untuk setiap negara di dunia, di mana para Ahmadi ada di setiap negara, untuk dibentuk sekretaris ini. Dan 1 tahun kemudian di 2007 secara formal di Majelis Syuro diadakan pemilihan untuk sekretaris Ta'lim Al-Quran. Jadi sebetulnya dengan kebijakan pimpinan jemaat ya secara internasional, dalam hal ini Khalifatul Masih yang sekarang ini kelima, itu mematahkan ya tuduhan bahwa Ahmadiyah itu tidak berkitab sucikan Al-Quran. Ya, bagaimana dikatakan bukan berkitab sucikan Al-Quran sementara ada pengurus yang diamanati dan ditunjuk untuk Justru itu mengelola, menunjukkan fokus ya, untuk menunjukkan bahwa lebih menunjukkan fokus fokus para Ahmadi itu untuk lebih memperdalam memperdalam Al-Quran. Al-Quran. Menarik Pak Dendi, Ya. pembicaraan kita tentang betapa Ahmadiyah sangat fokus dalam pengajian Al-Quran. Barangkali ada yang mau disampaikan seruan kepada para Ahmadi di seluruh Indonesia terkait dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, oleh karena itu menjadi sesuatu yang istimewa ya bagi setiap muslim, khususnya bagi para Ahmadi, untuk bagaimana sikap kita ya dan pelakuan kita terhadap Al-Quran itu lebih dibandingkan dengan bulan-bulan di selain Ramadan. Oleh karena itu di dalam konteks pengajaran Al-Quran, maka pelaksanaan pengajaran Al-Quran oleh rumah-rumah ya, misalnya dari seminggu biasanya cuma 1-2 kali gitu kan, itu bisa ditingkatkan menjadi 3 kali, menjadi 4 kali ya. Itu di lingkungan rumah di mana agak jauh ke masjid atau ke sholat center. Tetapi di tempat-tempat jemaat yang ada sholat center ya, di situ sudah ada pengurusnya, yaitu Sekretaris Ta'lim Al-Quran di jemaat lokal. Nah, mereka yang akan mengorganize ya pelaksanaan pengajian Al-Quran mulai dari membaca, kemudian terjemah, dan juga terkait dengan kajian tafsir yang bisa bersifat tematik, misalnya tema-tema tentang Ramadan dan lain sebagainya. Dan narasumbernya adalah para mubalik ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka-mereka yang non mubalik tetapi mempunyai kompetensi di bidang Al-Quran ya, terutama di bidang membaca, di bidang terjemah gitu kan. Dan untuk tafsirnya memang mubalik yang lebih kompeten untuk memberikan hal tersebut. Oleh karena itu, yang paling penting pesan saya di bulan Ramadan itu adalah karena bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran, oleh karena itu semarakanlah bulan Ramadan itu dengan lebih meningkatkan lagi belajar kita dengan Al-Quran. Baik, terima kasih buat para narasumber, Pak Dendi, Pak Agus, untuk dialog kita pada kali ini tentang Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari kecintaan dan kesadaran untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Demikianlah sahabat Warta Ahmadiyah, dialog kita spesial bulan Ramadan tentang bagaimana memuliakan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Semarakanlah Al-Quran dengan membaca, mengkaji, dan tentu saja mengamalkannya sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.